Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat Read seantero Indonesia, bahkan seantero dunia. Terima kasih kembali yang sudah kembali bergabung di channel Read Podcast. Dan ini merupakan channel favorit buat sahabat semuanya, khususnya warga Indonesia dan bahkan warga dunia. Terima kasih semua yang sudah nge-like, kemudian sudah subscribe, terus kemudian sudah komen dan share pastinya. Dan saya sangat bahagia kenapa jadi di Read Podcast ini selalu kedatangan kiai-kiai yang sudah punya nama. Seperti halnya hari ini saya sudah ada di depan mata saya dan beliau adalah seorang kiai yang boleh dibilang sebetulnya sih kalau dilihat dari usia masih cukup muda gitu. Masih cukup muda, ganteng, siapapun yang melirik pasti terpesona. Assalamualaikum Kiai Abdul Kafi SAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehat berkat doa Mas Dodi dan seluruh teman-teman sehat. Alhamdulillah. Waduh, ceritanya ceria terus nih kayaknya. Oh, harus selalu ceria. Banyak job. Banyak job, alhamdulillah, syukurin aja Mas Doni. Ya, syukurin aja. Kalau kiai kan yang penting itu gitu loh. Betul. Dompet tebel terus gitu. Iya, silaturahim yang penting insyaallah. Insyaallah banyak ya. job. Pokoknya dompet amplop tebel tipis, alhamdulillah. Betul. Yang penting kan kalau kita ini sebenarnya nggak perlu amplopnya. Betul nggak? Ya. Yang penting isinya. Ya, beliau seorang tokoh dan kebetulan Pak Kiai Abdul Kafi SAG ini adalah salah satu pemilik, bukan salah satu, seorang pemilik dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Baitunur. Betul. Ya, kalau nggak salah lokasinya di kawasan Parung Panjang, Bogor. Wah, ya, alhamdulillah betul. Pak Kiai ya, berkah ya Pak Kiai ya. Amin. Berkah. Siap. Dan ini banyak waktu yang saya pengen banget hari ini ngobrol asik sama Kiai. Siap. Mas Doni, siap, insyaallah. Waduh, ngobrolin soal hidup Kiai. Iya, siap. Soal hidup ini, bahwa hidup hari ini kan tantangannya luar biasa. Oh iya, betul. Ya, antara yang niat bener, niat nggak bener, antara yang bandel, dan yang baik. Ya, ini kan kita sulit membedakan ya. Kalau melihat kondisi dunia saat ini yang begitu global, ya sepertinya kita harus punya tujuan hidup yang baik, Kiai. Betul. Kira-kira menurut Kiai ini, ya kita sadar bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Betul. Tapi untuk menjadi yang sempurna kan susah, Kiai. Betul, Mas Doni. Betul. Terus menurut Kiai gimana nih tujuan hidup yang baik itu seperti apa gitu? Betul. Siap, Mas Doni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi merujuk kepada pertanyaan Mas Doni. Oke. Artinya kehidupan ini sebenarnya untuk apa sih, kan gitu. Iya. Sebenarnya begini Mas Doni. Kalau kita berbicara kehidupan. Oke. Kehidupan itu Allah sudah katakan ya dalam Al-Qur'an tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu ada ibadah mahdoh, ibadah wajib, ada sholat, puasa, zakat. Ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang lainnya. Termasuk kita kerja ini Mas Doni, ibadah. Kalau kita niatkan ibadah. Kalau kita niatkan cari duit, ya dapat duit, tapi pahalanya nggak dapat. Jadi tujuan hidup ini untuk beribadah kepada Allah yang pertama. Oke. Apapun yang kita lakukan itu kita harus niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita niatnya ibadah pada Allah, apapun resikonya, apapun ujiannya, godaan dalam kehidupan ini itu merupakan bagian daripada apa itu? Kesuksesan, merupakan bagian daripada apa? Bagian pahala. Karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini pasti diuji, pasti digoda.
itu kalau kita berbicara ujian dan godaan, ya itu Masing-masing orang beda-beda. beda. Ya. Jadi Tingkatan dan gridnya ya. Kiai. beda. Yang jelas pasti diuji dan digoda. Digoda. Karena Allah itu sudah menginformasikan kepada kita dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 14. Bunyinya Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima ajaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Masya Allah. Kata Allah tuh dalam Al-Qur'an dia. Qala fa bima ajaitani, ketika itu iblis berkata. Kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Setelah iblis dikeluarin dari surga, iblis tuh bilang sama Allah, aku bersedia dikeluarkan dari neraka, dari surga, tapi biarkan aku menggoda umat manusia yang ingin bertakwa. Siratal mustaqim. Di mana selalu kita diuji dari depan, belakang, kanan, kiri, pokoknya ketika kita berbuat kebaikan pasti akan diuji. Iya. Bahkan Allah bilang tuh wala tajidu aktsarahum syakirin, hanya sebagian mereka yang bersyukur. Artinya sebagian mereka itu mudah-mudahan termasuk kita hamba Allah yang bersyukur, sehingga orang yang bersyukur itu terlepas daripada ujian iblis laknatullah. Godaan iblis laknatullah. Pantesan kalau kita kepingin baik selalu ada aja ya Abi ya. Pasti kita itu digoda, karena jangan sampai manusia ini takwa, ya artinya berbuat kebaikan. Karena kalau orang yang berbuat kebaikan atau orang bertakwa, tempat kembalinya di surga. Kalau semua masuk surga, waduh, neraka ini nggak ada isi, cuma iblis doang sama teman-temannya. Nah begitu Bang Doni. Jadi tujuan Allah menciptakan kita tentunya untuk beribadah yang pertama. Ya. Makanya saya harus dekat sama Kiai ya. Siap. Iya. Masya Allah. Jadi kalau Kiai udah masuk surga, saya masih di neraka, kan nanti saya tinggal cawe-cawe sama Abi. Iya betul. Oh itu dulu sahabat saya itu. Iya, pasti ujung-ujungnya, waduh, ya udah deh lu masuk ke surga gitu kan. Amin. Kata Allah amin gitu ya. Benar Mas Doni. Betul. Jadi ya pasti ya, apalagi kalau hal-hal yang berbau maksiat ya Abi ya. Betul. Itu selalu waduh kenceng bener godanya sama kita ya. Betul. Jadi dulu Rasul ini bincang-bincang sama teman para sahabatnya. Oke. Berbicara tentang kehidupan. Jadi begitu berbicara tentang kehidupan, bagaimana hidup di dunia dan bagaimana hidup di akhirat. Ya. Ya Allah, sahabat bilang begini Mas Doni. Oke. Ya Rasul, seandainya saya boleh memilih, saya nggak mau hidup di dunia. Di dunia terlalu berat, ada ujian, ada godaan. Oke. Kok ada ujian, ada godaan? Oh iya, kalau ujian itu udah pasti datangnya langsung dari Allah. Dari Allah. Godaan, ya godaan dari Allah juga pada dasarnya. Cuman nih yang paling keras di sababiahnya ini dari iblis laknatullah itu. Karena kita diuji itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, dialah yang menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, ya. Nah, diuji oleh Allah. Ya. Mana dari ujian itu, ya, kira-kira kita lebih baik atau lebih buruk. Nah, kayak sekarang nih, maaf, lebih buruk ya. Sekarang ini kan diuji, misalnya ada wabah virus corona. Hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun ini, Masya Allah. Banyak orang yang ngeluh tuh Mas Doni. Padahal ketika dapat ujian itu, Mas Doni, ini Allah tuh sayang sama kita. Kok sayang dikasih ujian? Oh iya, Allah kasih ujian itu kepada makhluknya dengan maksud pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang orang nggak bijaksana. Ya, dalam menghadapi ujian ini selalu mengeluh. Betul, ngeluh. Padahal Allah bilang tuh Mas Dodi dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut." Semua makhluk yang bernapas pasti akan mati. Betul enggak? Yang bernapas siapa ya? Manusia, binatang, jin, malaikat, semua akan kembali. Semua akan mati. Malaikat juga mati. Semua akan mati. Kan gitu. Ya. Kalau orang udah mati, kira-kira
dia bisa nggak berbuat kebaikan? Oh, Bisa nggak dia sholat? Nggak bisa. nggak bisa. Disolatin. Iya. Dia bisa nggak ngaji? Diajiin. Jangan-jangan hidup kita nih tinggal berapa rakaat lagi. Iya, berapa rakaat lagi nih, kan gitu. Lah, kemudian tuh kalau kita udah meninggal dunia, pasti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam ayat selanjutnya Allah bilang, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini harus kita bawahi. Iya. Aku akan menguji kalian itu dengan suatu kesulitan. Nah, adanya wabah virus corona kan orang sulit, betul nggak? Iya, Orang takut, orang was-was. Sampai kegiatan kita banyak ditunda, Mas Doni. Ya. Kegiatan kita banyak di cancel. Oke. Masya Allah. Tapi kita ada hikmah di situ. Iya. Harusan dapat rezeki, harusan dapat job, ternyata Iya, betul. cancel semua. Cancel. diundang. Acara Maulid sekian. Betul. Wabah datang tuh. Akhirnya batal semuanya. Semua. Apakah kita mengeluh? Oh tidak, justru dengan ujian seperti itu kita introspeksi diri. Kan Oke. itu apa yang harus kita lakukan, Mas Dodi? Betul. Maka di situ Allah katakan dengan ujian kesulitan ataupun kebaikan, apa kuncinya? Wa ilaina turja'un. Dan kamu kembali kepada Allah. Masya Allah. Pada syariat Allah, pada Al-Quran lebih dekat lagi sama Allah. Aduh, Kan begitu, makasih Kiai ini. Mas Waduh, Doni, ya. pencerahannya luar biasa. Siap, Mas Doni. Kiai, Ya. ngomongin masalah dunia. Ya. Ya, ini hal-hal yang berbau duniawi kan sebetulnya indah ya. Betul. Apalagi kalau udah bicara materi. Ya. Ini ada sisi yang menarik nih. Ya. Saya dengar Kiai dulu ya mungkin bicara latar belakang ya. Iya. Dulu pernah menjadi anggota TNI. Ya, ya, Terus kemudian Pak Kiai juga dalam berbisnis dulu begitu apa ya? Artinya berjalan bisnisnya Ya. bagus gitu. Pernah menjadi outsourcing keamanan ya kalau nggak salah Ya, security. security. Betul. Betul. Dan saya dengar itu semua Pak Kiai tinggalin gitu. Ada apa ini? Ada apa gitu loh. Saya jadi pengen tahu gitu loh. Ini luar biasa ini. Luar biasa, Jadi ya. kita harus menengok ke belakang nih. Iya, kenapa? Lihat kenapa? nih. Jadi betul Mas Doni. Dulu yaitu tamat ya Alia. Alia. Sekolah, tahun 88. Betul. 89 saya ikut ya Taruna Akabri. Oke. Ya, jadi nomor saya itu 4185 Tirjaya 89. Masih ingat, Masih ingat. Dari sekian ribu yang lulus cuman hanya beberapa ratus Yang saja. kebayang dulu Pak Kiai ini bodinya waduh kekar, Oh iya, keren. bekar betul. Karena tiap hari kita itu kan maaf ya, itu rohani, maaf jasmani betul-betul kita jaga. Pokoknya olahraga itu dengan asrama, push-up, sit-up, segala macam itu udah menjadi kebutuhan hari-hari ya dalam militer. Lalu singkat cerita lah ya. Lalu setelah itu kita itu prosesnya panjang lah. Dari situ, Pokoknya intinya cerita. diterima lah menjadi Ya, ABRI betul. gitu. Lalu saya itu keluar dari situ, berangkat dari situ, masuk lagi saya pondok pesantren, belajar ilmu agama. Oke, tapi masih menjadi anggota Udah waktu enggak, itu? udah keluar. enggak. Saat itu pokoknya sulit untuk Sulit. keluar, Ha-ha. ya dengan berbagai macam istilahnya Alasan. akhirnya sudah lah. Lalu saya masuk pondok pesantren, Oke. belajar ilmu agama. Heeh. Tadi waktu saya keluar orang tua marah itu Mas Doni, Yo. karena Orang nggak menjadi pakai- ABRI kan nggak Iya. susah. Lalu saya masuk pondok pesantren, salah satunya itu di Cirebon, ya pondok Oke. pesantren. Ada di situ saya mulailah belajar ilmu agama. Lalu di situ saya menemukan satu ketenangan hidup, Mas Doni. Oke. Ketenangan hidup. Mulailah tahun pas 98 itu kerusuhan ya. Iya, 98. Mei 98. Iya, Mas iya, Doni. betul. Itu saya terus memperdalam ilmu agama. Sampai akhirnya tahun 2000 saya sudah mulai itu Mas Doni. Naik-naik istilahnya mimbar. Oke. Dan 2000 udah mulai dakwah lah sana. Puncaknya 2003 Mas Doni. Luar biasa itu, udah mulai lah Malang Buana 2003. Nah, kemudian saya maaf Mas Doni mengenai usaha, memang benar saya bilang sama diri saya minta sama Allah, ya Allah, saya tidak mau jadi ustadz ya terus mengharapkan bayaran dari umat. Ya. Nah, kalau perlu kita maaf yang bayar ke umat gitu. Kalau perlu Bukan kita yang menodongkan tangan, iya, tapi jangan kita jadi yang memberi. betul. Jadi ustadz itu misalnya begini, saya dipanggil ceramah satu tempat, masjidnya besar, Oke. bagus, ya. Ini pasti kita berbicara,
dibayar berapa saya nanti kan gitu. Pasti amplopnya gede. Pasti belum gede nih dan isinya kan gitu. Saya nggak mau begitu Mas Doni. Iya. Nah, jadi emang kalau ada orang bilang kalau Ustadz bikin jadi kaya itu karena maaf ya, Iya. ya itu banyak yang begitu. Enggak, buat saya nggak prinsip itu. Oke, Ya. oke. Lihat dakwah lillahi ta'ala. Amin. Sebagaimana dakwah Rasul aja dakwah jangan dibayar. Ya, Rasul dakwah ditimpukin, disambitin. Rasul tetap berdakwah. Betul nggak? Iya, Karena apa? Jangankan kita ini maaf sekarang ini ya. Pakai target, Masya Allah. Kita nggak pakai target aja dijemput, dikasih makan enak. Kasih Masya makan enak, Dulu Rasul bawa kasih makan enak, Iya, ditimpukin, nggak dibayar. Iya. Kita udah disambut, dikasih makan enak. Kita minta bayaran yang mahal. Malu kita sama Allah, malu sama Rasul maksud saya. Nah, akhirnya Mas Doni, saya minta sama Allah, ya Allah, saya mau jadi ustadz, tapi saya mau jadi pengusaha. Jadi jangan sampai kita mengharap bayaran dari umat. Oke. Itu Mas Doni. Akhirnya saya minta sama Allah tuh, serahkan kan? Iya. Kan ustadz juga, pengusaha juga. Tahun 2006 saya mulai berpikir karena background saya maaf ya. Pernah tentara, saya bikin suatu perusahaan bergerak di bidang outsourcing security. 2006 dulu masih ada CV namanya CP Mitra Abadi. Lalu 2008 nggak boleh. CV itu mengelola security, harus PT. Waktu itu pelanggannya sudah banyak. Banyak. Yang memanfaatkan. Iya, tenaga, jasa, iya jasa. Lalu 2008 saya naikin jadi PT Mitra Abadi Gemilang. Wow. Langsung banyak tuh. Saya pegang Bandung hampir semua saya pegang itu. Ya, security-nya. Waduh. Jadi Dompet udah kenceng. Udah kenceng Mas Doni. Banyak hotel, apartemen, rumah sakit, pasar. Saya sih kebayang waktu itu kayaknya mobilnya banyak. betul Mas Doni. Betul ya. Nah, kenapa kemudian ya Mas Doni, saya cerita sedikit Mas Doni. Saya tutup ya. Iya. Itu tahun 2011 saya tutup Mas Doni. Iya, kenapa Perusahaan. itu? Iya. Justru itu yang membuat Ya, saya saya pengen tutup tahu. karena saya itu maaf akhirnya banyak dakwah yang saya tinggalkan yang pertama. Misalnya ada kajian karena saya masih di luar kota harus saya badalkan teman. Artinya kemudian pengajian-pengajian banyak yang saya artinya tinggalkan. Saya udah sibuk dunia. Betul. Kan gitu. Nah, pada kesempatan itu Allah sayang dengan saya. Saya tinggal di apartemen dulu. Lalu saya itu maaf mimpi mati. Masya Allah, ternyata. Jadi apa yang tergambar dalam mimpi mati itu? Gini Mas Doni. Jadi malam itu kita kan tinggal Bandung kan dingin. Tanpa AC aja dingin, apalagi AC. Iya. Saya mimpi malam Jumat itu saya itu meninggal dunia Mas Doni. Kalau orang meninggal dunia itu tahu Mas Doni. Ya kan kita dimandiin, dikafani, disolatin sampai dikuburin, dia ditutupin papan kemudian ditimpa tanah. Masya Allah Mas Doni, itu kuburan gelap sekali kuburan. Gak ada lubang satupun. Saya berpikir seandainya ada lubang jarum, ada cahaya dari atas, ada kehidupan. Karena gelap ya, kita kan takut. Kita meremin mata, kita pejamkan mata, itu gerah Mas Doni, karena sempit. Mau bergerak sini susah, sana susah, saking sempitnya kuburan. Jadi kayak real gitu. Kayak real, itu Masya Allah. Udah gitu, itu malaikat belum datang bagus Mas Doni. Kalau malaikat datang muka nakir repot urusan itu. Kita baru belum disiksa udah tersiksa. Belum nemuin malaikat karena sempitnya kuburan gerah. Saya terbangun ternyata saya gerah Mas Doni. Asli itu gerah Mas Doni. Loh, kan mimpi tapi seperti benar. Kaget saya, Allah jam berapa nih? Jam 2:30 malam Jumat. Wah, Masya Allah. Udah biasa terbangun kan kita. Udah mulai kita berpikir. 2 kali mimpi begitu Mas Doni. Ketiga bukan sekali. Dua kali mimpi mati dengan malam yang sama, malam Jumat, tanggal yang berbeda ya. Malam Jumat juga. Rupanya Allah sayang, Allah ingetin. Mulai saya berpikir, Masya Allah Mas Doni, kalau begitu nih, yang kita itu ketika mati nggak bawa apa-apa Mas Doni. Istri kita cantik nggak dibawa. Iya. Mobil kita bagus nggak dibawa ya. Iya, rumah kita besar, megah nggak dibawa Mas Doni. Duit nggak dibawa. Ya Allah. Berpikir saya, dari situ saya close PT saya. PT itu langsung ditutup. Saya harus itu dulu bicara dulu dengan user, dengan penyewa tenaga security kita seperti apartemen, hotel. Saya sampaikan bahwa saya ini kan gitu ya, mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini, maaf dari kontrak kita ini kita mau selesaikan. Orang bingung Mas Doni, kenapa? Alasannya apa? Gak bisa diterima dengan akal alasannya. Saya berpikir ini udahlah.
Ya, enggak percaya orang kita seperti ini. Iya, sebetulnya saya juga berpikir ini nggak masuk akal. Iya, Orang mimpi berusaha, jalan, sukses, betul. dan Abi tinggalkan semua ini gitu. Betul, betul. Iya, Mas iya. Doni, akhirnya saya close, saya sampaikan kepada semua rekan-rekan yang memakai tenaga jasa security kita, mulai saya close pelan-pelan, saya tinggalkan satu persatu sampai 2011 hampir off semuanya. Lalu beberapa hari kemudian datang teman ya, maaf ya dari Polda mau pakai PT kita. Oh, Pakai dapat fee aja, iya. dapat fee. Setiap bulan kita nggak kerja aja udah dapat duit. Dapat duit. Akhirnya kelama-lamaan ya masalah kerjasama kan kadang-kadang ya, Iya, betul. ya nggak berjalan Nggak mulus. berjalan mulus, Akhirnya saya betul. close 2013 sudah tidak kegiatan. 2015 saya mulai lagi dakwah. Mulai lagi saya dakwah. Sampai Sampai saat sekarang, ini saat ini. alhamdulillah saya pegang itu untuk dakwah saya kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, termasuk beberapa masjid ya. Itu alhamdulillah hampir ya, kalau kita lihat dari jadwal khutbah Jumat saya itu 42 masjid saya pegang. 42 alhamdulillah. masjid penuh Ya Allah. jadwal ini. Berkah. Amin. Jadi inti kehidupan itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kepada Allah. Karena keinginan Allah seperti itu. Terus sampai Kiai mendirikan pondok pesantren Betul. Tahfiz Al-Quran Baitun Nur ini apa? Ya. Kenapa gitu? Iya betul Mas Doni. Mm-mm. Jadi saya berpikir, saya kan anak artinya banyak ya. Jadi semuanya saya pesantrenkan anak saya. Ternyata biaya pesantren itu mahal Mas Doni. Oh, Dan saya berpikir dengan istri, seandainya orang yang nggak punya biaya mau masuk pondok pesantren, bagaimana? bagaimana? Pastikan dia nggak bisa masuk karena terbentur biaya. Maka saya bilang sama istri, Umi, bagaimana seandainya ini titipan Allah ya, kita jadikan pondok pesantren di mana gitu ya. Oke. Nanti untuk yatim dan duafa gratis, lalu untuk yang punya orang tua dan mampu berbayar itu pun artinya kita sesuaikan. Nah, jadi nggak mahal biayanya. Nggak mahal. Kenapa saya ambil pondok pesantren saya tahfidzul Quran, penghafal Al-Quran? Penghafal Al-Quran. Karena banyak orang sekarang ini mengaku ya beragama Islam, mengaku dia ini mengimani Al-Quran, dia nggak paham sama Al-Quran. Bagaimana dia mengamalkan Al-Quran? Kalau dia tidak tahu, Iya, baca aja nggak bisa. iya betul. Gimana dia mengkaji, bagaimana dia Betul, mengamalkan. Kiai, Maka saya berdiri di sini ya, Bismillah ya, saya buka pondok pesantren penghafal Al-Quran ya, untuk menjembatani orang-orang yang tidak mampu belajar ilmu agama. Di mana itu alamatnya? Kiai? Alamatnya itu saya di Bogor ya, di Parung Panjang. Jadi ada perumahan Central Land Paradise ya, itu persis saya di samping pasar modern Central Land Paradise ya. Itu ada pondok pesantren penghafal Al-Quran Baitun Nur. Insya Allah saya mampir Kiai kapan-kapan. Iya, mampir Mas Doni. Oke. Nanti ajak teman-teman ya, sama-sama nanti kita ke sana, kita mengkaji. Betul. Nah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Ya moto daripada pondok pesantren saya itu motonya. Ya. Motonya apa? Mengaji, Mengkaji, mengkaji, dan mengamalkan. Alhamdulillah ya Allah. Itu. Mohon doanya semua ini, sahabat-sahabat semuanya, Ya, rekan-rekan oke. semuanya nih. Ya. Ya, Siap. jangan lupa sahabat Rich Santero Indonesia dan dunia untuk subscribe, kemudian like, comment, and share ya. Dan Pak Kiai Abdul Kafi SAG, terima kasih Sama-sama. hadirnya di Read Podcast. Ini waktunya, waduh, sudah cukup sepertinya. Siap. Dan Mas Doni. mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Siap. Kiai. Oke. Ya, sama-sama mudah-mudahan ya pertemuan kita ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Ya dan Allah. seluruh sahabat-sahabat rekan-rekan yang melihat ya Ya, acara betul. ini podcast Read, semoga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Terima kasih Kiai Siap. dan mudah-mudahan lain waktu kita ketemu semoga bermanfaat. Baik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.